Oke. Iya. Kita orang Prabowo, bukan Nah termohon. ini kita udah mulai on air nih Bang, nanti kita lanjutin ya Bang. Nanti kita bahas Bang. Nah, jadi laporan ke Polda Metro Jaya ini makin bertambah begitu ya. Betul. Kabar terakhir yang kita dapatkan ada 10 laporan terkait dengan mens rea ini. Betul. Laporannya beragam, termasuk sebagian besarnya adalah dugaan penistaan agama di sana. Padahal kalau kita misalnya lihat memang bagian itu kan juga sudah beredar di media sosial sebenarnya ya. Ada beberapa orang yang juga kemudian sudah melihat beberapa kali, tapi tidak kemudian merasa ini sebagai bagian dari penistaan. Tapi ada juga yang kemudian melihat ini sebagai bentuk penghinaan, bahkan juga penistaan terhadap agama gitu. Tapi secara hukum seperti apa kita melihatnya? Dan juga nanti kita ingin lihat, kita hadirkan juga beberapa narasumber yang mungkin bisa memberikan kita pencerahan. Apakah ini masuk dalam hal penghinaan, penistaan, atau tidak sebenarnya? Atau bagian dari seni yang kemudian diunjukkan oleh Panji Pragiwaksono di panggungnya. Hadir bersama kami hari ini ada Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPU, ada Bang Novel, Bang Muping. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Hadir juga di sini ada Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami masih menunggu ya nanti kehadiran dari salah satu komika yang kami undang juga ke sini, ada Bang Heri Hore. Tapi kabarnya sudah bergabung bergabung lewat lewat Zoom. sambungan Zoom nih. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi. Ya. Baik. Oke. Yes, terima kasih sudah berkenan Zoom di tengah-tengah perjalanan menuju ke studio kami ya. Iya, karena kondisi Jakarta memang hujan. Saya langsung ke Bang Novel. Bang Novel, jadi dari catatan Anda bagian mana sih yang menistakan supaya kita lebih clear lagi nih Bang? Oke, ini kan lumayan agak panjang. Kita sudah jabarkan ada 5 poin. Kita jabarkan kata per kata biar jelas duduk permasalahan. Oke. Jadi insya Allah apa yang kita jabarkan kata per kata ini nggak kurang sedikit pun, nggak lebih sedikit pun. Benar-benar kita sampaikan apa adanya. Silahkan bisa disimak. Nah, dari 5 poin ini, 1 dan 2 ini masing-masing berkaitan, satu rangkaian. Nah, 3 dan 4 ini satu rangkaian, dan 5 itu rangkaian tersendiri. Terpisah, Yang memang mungkin tidak begitu pelik ya masuk ke dalamnya. Mungkin masih bisa multitafsir, banyak perbedaan. Ini perlu dirumuskan kembali. Itu poin 5. Kelima. Nah, adapun yang 1 ini jelas, terang benderang. Karena dikatakan dari awal, apa yang dikatakan Panji, memang harus diakui. Alasan kita pilih pemimpin harus lebih baik. Soalnya alasan lu aneh-aneh. Ada dia, kalau kita mengartikan, ada dia kriteria memilih pemimpin, yang lu itu aneh-aneh. Yang aneh-anehnya yang bagaimana? Nah, kita masuk ke nomor 2 yang kita pisahkan. Yang aneh-anehnya adalah ada orang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya. Itu udah jelas. Jadi kalau orang memilih pemimpin berdasarkan ibadahnya itu aneh-aneh. Nah, dilanjutkan juga, gua mau milih yang sholatnya nggak pernah bolong. Gua mau milih pemimpin yang sholatnya nggak pernah bolong. Jadi itu orang yang sholatnya nggak pernah bolong, yang ibadahnya betul, itu dianggap hal yang aneh-aneh. Itu 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, ini 3 dan 4-nya. Seakan-akan kalau sholatnya nggak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya. Orang rajin, kata dia. Jadi bukan orang yang baik, orang rajin, iya gitu. Menurut apa yang sedikit saya simpulkan daripada maksud daripada arti ini. Nah, yang keempat, emang sholatnya nggak pernah bolong otomatis baik? Enggak, rajin. Jadi sholat itu bukan mengantarkan suatu hal yang baik. Orang yang sholatnya 5 waktu nggak pernah bolong-bolong itu hanya mendapatkan kapasitas yang rajin menurut daripada tanggapan saya. Dan ini sangat bertentangan. Karena bagaimanapun juga Indonesia ini negara berketuhanan yang Maha Esa. Agama apapun punya kriteria untuk milih pemimpin dengan aturan-aturan agama. Nah, setiap agama punya aturan untuk milih pemimpin. Ini termasuk yang aneh-aneh. Ini kan menyinggung seluruh agama. Karena ini bermasalahan. Kita ini untuk hidup dituntun oleh punya Tuhan, yang kita punya Tuhan dituntun oleh Allah ataupun oleh Tuhan yang mereka berkeyakinan dengan Tuhan mereka. Itu tafsirnya Bang Novel ya. Ya, poin ini kelima. tafsir saya. Nah, yang kelima, para penumpang yang terhormat, kita sedang mengalami turbulensi akibat gangguan cuaca.
Terus diajak sholat ya. Penumpang yang terhormat, kita sedang mengalami turbulensi akibat gangguan cuaca. Harap longgarkan sabuk pengaman dan rapatkan Safnya. Nah, Untuk sholat safar. iya. Kita sholat safar berjamaah demi keselamatan perjalanan. Ada apaan urusannya? Nah, itu Sholat yang masih safar ada itu kemungkinan sholat berjamaah. multitafsir. Iya. Oke, baik Bang Novel. Ini kan informasi terakhir yang kami dapatkan ada 10 laporan ya di 10 Polda Metro laporan. Jaya terkait dengan penistaan agama. Nah, Iya. Abang sendiri berhubungan dengan 10 laporan lainnya, sama-sama sudah membicarakan ini atau masing-masing terpisah, Bang? Masing-masing terpisah. Masing-masing terpisah, kita lapor sendiri. Menunggu, nggak sembarangan juga saya lapor, menunggu kajian-kajian ulama apa yang ada yang saya dapatkan. Beberapa ulama-ulama itu kita ambil, ada gak nilai-nilai yang cenderung untuk ke arah menjadi penodaan agama atau penistaan agama atau penghinaan agama. Ternyata bukan keputusan saya dengan apa yang dijabarkan ini, 5 poin. itu banyak beberapa ulama menyimpulkan bahwa ini sudah masuk ke ranah dugaan penistaan agama. Tapi ini perlu dikonfirmasi juga, Iya. pasti nanti banyak netizen yang bertanya gitu. Tapi Anda sudah nonton fullnya ya? Kalau full, Untuk melihat konteks secara lebih luas tuh maksud dari Panji apa? kalau gitu? full saya terus terang enggak. Cuman kita tertarik karena sudah rame dengan isu-isu redaksi-redaksi atau narasi-narasi daripada penistaan agama. Itu yang kita perhatian, yang kita cermati. Di potongan-potongan video tuh berarti Anda nonton Bukan itu ya? potongan video, artinya dalam masalah sholat dari awal sampai akhir itu satu paket nggak terpotong. Masalah dia bahas yang lain bukan urusan saya. Oke. Saya nggak paham urusan yang lain. Yang pasti jangan masuk ke ranah agama begitu. Silahkan, kita nggak melarang kebebasan berekspresi karena itu dilindungi undang-undang. Saya juga orang yang suka turun ke lapangan, suka turun dalam aksi-aksi untuk unjuk rasa di jalanan. Bahkan saya pernah orasi dan masuk penjara. Pernah menjadi korban gitu. Dengan penyampaian aspirasi saya dikriminalisasi, saya dipenjarakan, itu ada waktu di zaman Gubernur Ahok. Itu tadi tafsir dari Bang Novel ya. Kita ingin dengar juga Bu ya, kalau Anda melihat sebenarnya ini masuk tidak dalam kategori penistaan, tadi sudah dijabarkan juga poin-poinnya oleh Bang Novel. Ya begini ya, kita kalau bicara tentang suku, agama, dan ras harus hati-hati. Karena kalau seandainya kita tidak pikirkan diksi dan kalimat-kalimat kita, tidak mustahil ya diksi dan kalimat-kalimat kita itu akan menyinggung. Dan kalau seandainya orang sudah tersinggung ya, itu kan menyangkut hati, bukan menyangkut otak ya. Dan itu sangat sangat berbahaya menurut saya. Dan kalau seandainya terjadi sesuatu seperti sekarang ini ya, ini kan tidak hanya masalah otak, itu masalah hati kan. Oleh karena itu saya terus terang saja ya, saya tidak melarang orang untuk bercanda ya, tapi ada batas-batasnya. Saya tidak melarang orang untuk melakukan ekspresi seni, karena menurut seni itu juga indah ya. Tapi kan ada batas-batas yang harus diperhatikan. Ini sudah kelewat batas? Habib Novel kan menganggap itu sudah melampaui batas ya. Saya kan belum mengkaji betulnya. Cuma saya kan pernah juga di organisasi saya Muhammadiyah juga pernah disinggung oleh beliau ya. Nah saya ini ada dua hal ya. Pertama, saya melihat saya sebagai orang yang dikritik gitu ya. Bagi saya siapapun yang mengkritik saya terima saja. Dan saya akan menghadapi kritik itu dengan tersenyum gitu. Tetapi kalau seandainya kita bicara bagaimana cara mengkritik yang baik, itu mungkin barangkali lagi ceritanya ya. Menurut saya ya seperti yang dikatakan Novel tadi ya, kita adalah orang yang beragama, kita adalah orang yang berbudaya ya. Kita adalah orang yang di negaranya berfalsafahkan Pancasila, ya tentu harus ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Dan saudara Novel tadi kayaknya menganggap ini ada rambu-rambu yang terlanggar oleh yang itu dia. Tapi kalau sebagai Muslim, mohon maaf Bu ya, ini pantas tersinggung tidak sih kita mendengar ini kalau Buya sendiri? Ya saudara Novel ini kan orang Muslim nih. Kalau Buya? Ya saya kan belum mendengar betul ya, kan baru sebentar tadi saya dengar ya. Jadi saya harus dengar dari awal sampai akhir ya. Cuma kesan saya tadi penyampaian yang dilakukan oleh saudara siapa namanya itu? Panji itu ya, itu membuat kotak-kotak ya, tapi tidak holistik gitu ya. Semestinya kan ya, orang yang beragama tadi seperti katakan Habib Novel kan
boleh nggak orang yang beragama Kristen memilih pemimpin Kristen? Ya boleh dong. Boleh nggak orang yang beragama Islam memilih pemimpin yang beragama Islam? Boleh. Boleh nggak orang yang beragama Hindu memilih orang yang beragama Hindu? Ya boleh saja kan gitu ya. Kalau begitu orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik, orang Konghucu, orang Islam punya kriteria sendiri dalam memilih pemimpin. Sesuai dengan ajarannya masing-masing. Boleh nggak kita mencela pilihan-pilihan? Ya nggak boleh juga kita mencela, kan kita negara demokrasi, semua orang berhak untuk berbicara kan, semua orang berhak untuk berpendapat. Ya kita hormati saja gitu. Dan jangan kita mencela kriteria yang dibuat oleh orang agama Hindu, yang kita mencela kriteria dibuat oleh orang Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan juga jangan mencela kriteria yang dibuat oleh orang Islam gitu. Oleh karena itu tadi kesan saya, ini kesan saya ya. Saudara Panji nampaknya agak mencela ya kriteria yang dibuat oleh orang Islam dalam memilih pemimpin gitu. Sementara ini kita negara demokrasi kan gitu ya. Kalau seandainya dia mencela kelompok tertentu, pasti itu kelompok tertentu juga akan mencela dia. Ada falsafah ya, atau hukum kausalitas dalam hidup ya. Man yukrim yukram. Barang siapa yang memuliakan orang lain, maka dia akan dimuliakan. Barang siapa yang menghormati orang lain, maka dia akan dihormati. Barang siapa yang mencela orang lain, dia akan dicela. Gitu. Barang siapa yang merendahkan orang lain, maka dia akan direndahkan. Barang siapa yang menghina orang lain, maka dia akan dihina. Ini yang terjadi sekarang dalam kasus Panji, saya lihat begitu ya. Sehingga terjadi aksi-reaksi ya. Saudara Panji melakukan aksi, lalu mendapatkan reaksi. Gitu. Buya, kalau Anda lihat sendiri sebenarnya kategori tadi itu masuknya menyinggung atau justru menistakan? Saya belum sampai kepada kesimpulan menista, tapi jelas menyinggung. Saudara Novel tersinggung kan? Berarti minimal menyinggung itu sudah ya? Kalau menyinggung sudah, saudara Novel kalau tidak tersinggung, saudara Novel tidak akan pergi ke dibuktikan kepolisian. berapa banyak laporan. Baik. Bahkan ulama Banten udah lapor juga. Ada tambahan lagi. Kita ke Heri Hore, Bang Heri. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bang Novel begitu ya, apa saja yang kalimat yang poin-poinnya ya, poin-poin yang menyinggung begitu ya umat Muslim. Anda sebagai komika sendiri sebenarnya proses kreatifnya seperti apa? Apakah memang biasanya materi ini sudah dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum naik ke panggung atau gimana sih? Supaya kita tahu nih konteksnya sebagai orang awam gitu, Bang. Iya, biasanya kan kalau kami sebagai komika kan sebelum menampilkan pertunjukan, nulis materi itu biasanya berawal dari keresahan ya, keresahan diri, apa yang terjadi, itu pasti sudah kita obrolin dulu, kita sharing, bahkan kita namanya tuh kita latih dulu, kita open mic dulu gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba apa yang terjadi di panggung besar gitu. Kita melalui proses open mic dulu sih biasanya, dan itu memang awalnya dari keresahan yang terjadi sih itu. Oke, tapi kan tadi dijabarkan tuh bahwa ini masuk dalam ranah penistaan, bahkan menyinggung paling tidak oleh kedua narasumber kami di sini, Bang Heri. Anda kan juga menonton langsung di sana ya. Artinya mungkin Anda paling tidak tahu betul gitu konteks yang dimaksud oleh Panji. Anda sepakat dengan hal ini bahwa sebenarnya ada aturan yang dilanggar dalam proses stand up comedy oleh Panji Pragiwaksono dalam konteks ini? Kalau sebenarnya tujuan komika begitu, kayaknya tujuannya emang mau bikin orang tertawa sih, nggak bikin untuk orang tersinggung. Cuman kalau masalah pada akhirnya tersinggung, kita kan nggak tahu nih. Kayaknya banyak alasan untuk nggak tahu alasan apa bisa orang jadi tersinggung gitu. Jadinya tuh memang tujuan awalnya memang ya untuk bikin orang tertawa, nggak untuk menyinggung gitu. Kayaknya kalaupun untuk kenapa tersinggung ya, kita kayaknya sebagai komika nggak bisa tuh menebak kenapa tersinggungnya gitu. Jadi ya tujuan awalnya memang untuk menghibur aja sebenarnya. Meskipun tadi kan juga Bang Novel juga sampaikan, oke lah kalau Anda mau stand up comedy ranah di sana, jangan bawa-bawa ranah agama gitu. Ya kalau yang disampaikan itu kan, kalau di stand up itu kan banyak teknik-teknik untuk membuat tertawa ya. Kalau yang disampaikan Panji itu lebih ke ada yang hiperbola, mungkin ada yang ada analogi juga gitu. Jadi kayaknya kalau untuk dibilang menista tuh sangat disayangkan sih sebenarnya, karena yang terjadi bahkan ini double standard juga sebenarnya. Padahal justru lebih banyak beberapa tuh yang dalam tanda kutip tuh penceramah yang
bisa ketemu nabi apa segala macam itu kok biasa aja gitu. Apa karena sama Panjinya bukan satu circle jadi di masa lain, sementara yang satu circle itu dibiarin gitu. Nah itu kayak terjadi double standard aja jadinya gitu. Waduh. Oke. Ini harus konfirmasi dulu kalau gitu ya, Bang Novel. Bang Novel gimana? Iya. Ini nggak personal kan? Kenapa ini nggak personal? Saya juga pelaku dakwah gitu. Jadi bukan personal pribadi. Saya melapor atas nama lembaga. Yang lembaga itu sudah sepakat. Kemudian ada beberapa juga dari masyarakat, banyak di lingkungan dakwah yang dari mimbar ke mimbar. Itu udah sangat resah. Di berbagai macam daerah udah resah. Mungkin tinggal hanya menunggu waktu ada aksi-aksi di jalanan atau demonstrasi mungkin akan sebentar, bahkan udah terjadi ketika yang pelapor pertama yang mungkin ya mengatasnamakan NU dan Muhammadiyah itu sudah melakukan aksi turun ke jalan. Aksi di jalan dalam hal apa? Dalam hal untuk minta dia unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya untuk pemerintah segera cepat bertindak. Dan alhamdulillah saya sampaikan apresiasi juga kepada pemerintahan yang saat ini berjalan dan juga kepada pihak kepolisian yang cepat merespon. Karena saya sudah sangat pengalaman. Sangat pengalaman dalam hal untuk khususnya dalam masalah-masalah penghinaan agama. Bayangkan sudah ada 20 lebih saya membuat laporan terhadap tokoh-tokoh yang menyinggung masalah agama. Termasuk yang pertama saya laporkan Ahok. MUI langsung bersikap waktu itu. Fatwa dari MUI DKI, kemudian MUI pusatnya, ada Sukmawati 2 kali saya laporin. Ada Yakut, kemudian juga ada Victor Leskodat, kemudian juga ada Muafik, kemudian ada Ade Armando, Abu Janda, Denny Serega. Kita masuk ke konteks awal, Bang Novel. Tadi kan seperti dikatakan sama Bang Heri Hore ya, dia mengatakan bahwa sebenarnya konteksnya adalah mengajak ketawa, bercanda, begitu. Tidak ada niat sama sekali untuk menyinggung. Tanggapan Anda seperti apa? Mungkin Jadi bisa dijawab usai jeda. Kita istirahat terlebih dahulu, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, Bang Novel tadi ditanya nih sebelum iklan ya kan. Jadi kalau menurut Bang Heri Hore, Komika tuh tidak ada niatan untuk menyinggung siapapun gitu ya. Gak ada mens rea ya? Gak ada mens rea di sana. Gimana Anda lihat ya Bang? Judulnya saja mens rea. Boleh dikaitkan juga untuk dengan judul tersebut untuk mengikat opini kita, imajinasi kita mungkin ke dalam niatan jahat. Niatnya udah sebenarnya judulnya udah nggak bagus. Kalau kita melihat segi hukum, mens rea itu niat jahat. Nah, masalah daripada apa yang disampaikan, saya sampaikan kita nggak diskriminasi. Untuk masalah niat, niat itu yang tahu hanya Allah. Mau niat baik, niat buruk, kita nggak bisa cap orang dengan niatnya. Niat itu mesti seiring sejalan dengan amalnya. Niat baik, amal buruk. Islam rumuskan. Niat buruk, amal baik. Buruk apalagi niat jahat, mens rea, amal jahat, bejat. Ada rumusnya, jangan bermain-main dengan masalah niat. Makanya kalau mau masuk ke dalam agama, pelajarin dulu itu niat apa. Niat itu kawasan Allah. Rasulullah diutus bukan untuk membongkar hati manusia, itu Nabi. Nggak tahu hati umatnya mau baik, mau buruk. Kita nggak pernah bisa menghukumkan. Namun agama ada kaidahnya. Nahnu nahkum bidzawahir, wallahu yatawalla asyarair. Kita ini menghukumkan yang zahir, yang terucap dengan tindak tanduknya, itu ada rumusannya. Yang kita hukumin adalah ucapannya, masalah niat bukan urusan kita. Masalah niat yang tahu adalah urusan Allah. Karena hukum menjerat juga masalah apa yang diucapkan. Silahkan saja disampaikan itu sebagai niat baik, silahkan saja. Kalau niat baik, ayo dong. Satu ormas Front Pembela Islam sudah menghimbau 2 kali 24 jam untuk meminta maaf sebelum laporan ini. Sebelum laporan. Jadi ketika saya melaporkan, beda saya dengan advokat persaudaraan Islam, yaitu lembaga hukumnya FPI itu sudah memberikan. Kalau saya udah langsung melapor karena atas nama TPUA komunikasi langsung lapor aja ya Bang. Iya, langsung lapor aja. Nah,
Api sudah lebih bagus, lebih Oke. santun, lebih lembut untuk mengajak dulu. Kalau Anda punya niat baik, kalau Oke. katanya punya niat baik, ada itikat, ayo dong datang. Ya. Oke, sampai di sana Selesaikan dulu, Mas. permasalahan. Oke. Ya, Baik. Mas Heri, kita udah lihat ya seperti apa sih kemudian polemik yang diciptakan usai adanya mensrea ini. Kita penasaran juga sebagai komika gitu ya. Jadi worry nggak sih? Jadi kemudian kayaknya nggak bakal bahas-bahas lagi lah hal-hal yang sensitif karena totalnya sudah ada 10 gugatan loh soal penistaan agama saja. Belum lagi soal-soal hal lain gitu loh. Iya, kalau dibilang worry sih sebenarnya nggak terlalu worry karena kalau mau dibilang penistaan atau menyinggung kayaknya kami masih berpikir masih banyak hal lain yang justru menistakan, cuman kayaknya tuh santai aja gitu. Pokoknya banyak hal di luar Panji yang ngomong agama tuh kayaknya tuh lebih pantas dibilang penistaan, dan itu masih aman-aman aja gitu. Apalagi kami yang tujuannya cuma mau menghibur orang lain gitu. Jadi ya selama yang lebih pantas dilaporin masih belum dilaporin dan masih aman-aman aja, kami sebagai penghibur ya belum nggak terlalu worry sih sebenarnya. Gitu sih. Nggak Ya worry. lagi-lagi tujuannya Oke. memang nggak ada untuk menyinggung atau menistakan lah. Oke, baik-baik. Buya, kalau misalnya dilihat secara luas konteksnya begitu ya. Tadi kita sama-sama udah dengar penjelasan dari Bang Heri juga sudah dilakukan begitu bahwa tidak ada niat jahat di sana, bahwa tujuannya adalah mengkritik begitu, memilih pemimpin tidak hanya dari sholatnya saja, Bukan tapi salah juga satu ada gitu, kata Pak faktor Ji, ya. lainnya begitu. Buya sendiri melihatnya seharusnya seperti apa kalau bentuk kritik ini? Ya kalau menurut saya ya, saya ini orang Minang. Di Minang itu ada sebuah peribahasa, buka mulut dulu baru ngomong. Gitu, artinya pikirkan dulu apa yang kita sampaikan baru kita ucapkan. Kalau ini saya lihat beliau tidak memikirkan kata-kata dan diksi yang akan beliau pilih untuk beliau sampaikan. Itu aja kesimpulan saya. Kalau dari maksudnya saya rasa dia tidak punya maksud buruk, dia tidak punya Nggak ada maksud niat jahat. itu. Saya yakin ya. Panji ini punya niat baik juga ya, cuma sayangnya ya ketika menyampaikan ya beliau menyinggung hal-hal yang terkait dengan SARA. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita bintang SARA ya itu sangat sensitif. Sangat sensitif sekali gitu. Sehingga mendapatkan reaksi yang luar biasa kan. Kan tidak hanya saudara novel yang melakukan reaksi, banyak pihak yang melakukan Tapi reaksi. karakter Panji itu memang seperti itu. Ya, karena Pembahasannya topik-topik mungkin karena stand up-nya itu saudara yang Panji ini, nyerempet-nyerempet saya tidak tahu ya, gitu. saudara Panji ini lama di Eropa atau di mana. Mungkin bagi beliau seni untuk seni ya. Saya rasa tidak bisa. Di negeri kita tidak bisa itu diterapkan seni untuk seni ya. So kalau seni untuk seni itu berarti kebebasannya tidak terbatas itu. Sementara kita negara yang berdasarkan Pancasila. Kita adalah negara yang rakyatnya beragama. Kita adalah bangsa yang berbudaya ya. Tidak bisa saudara Panji ya melepaskan kaitannya dengan agama, dengan budaya dan dengan falsafah bangsa kita. Oleh karena itu menurut saya ya saya malah mendorong supaya saudara Panji jangan berhenti untuk beraktivitas ya, untuk berkreasi ya. Tetapi menurut saya ya silakanlah kembangkan kreativiti ya, sehingga tanpa menyinggung orang senang dan ketawa gitu ya. Oke. Saya rasa sering sekali misalkan begini ya, saya ada contoh misalkan Pak Anwar Abbas ini kayaknya hidupnya bahagia ya, karena tidak ada yang dipikirkan sebab kepalanya sudah botak deh. Gitu kan. Artinya rambut saya ini kan menjadi beban gitu. Sementara karena rambut saya udah tipis, tidak jadi lagi beban sehingga saya bisa hidup bahagia. Kan bisa kayak begitu ya. Itu nggak Makanya menyinggung saya gitu terus nanti. terang ya, di antara yang saya suka itu adalah Cak Lontong gitu ya. Kemudian siapa dulu Bagito, kemudian dulu ada yang Eko Patrio gitu ya. Itu candaan-candanya enak gitu ya. Kita kena tapi nggak merasa apa gitu ya. Oh, Itu iya. betul bagi saya Kritiknya ya. tetap masuk tapi tidak menyinggung siapapun gitu Betul. ya. Dan Ya kan- kita tahu bahwa kita kena gitu ya, tapi nggak tersinggung gitu. Itu seperti mengambil rambut dari dalam tepung ya. Rambutnya terambil, tepungnya tidak berserak. Jadi kesimpulan saya ya,
Saudara Panji perlu meningkatkan kearifan, itu aja saya. Pesan saya. Saudara Panji teruskan berkarya tapi tingkatkan kearifan. Ya. Oke. Meskipun ini Kearifan juga lokal, kemudian kearifan budaya, kearifan sosial, kearifan beragama. Saya itu aja. ya Bu ya, karena kan ini sudah masuk ke ranah hukum ya. Kalau begitu kita tunggu saja nanti seperti apa ini prosesnya di tingkat kepolisian. Apakah kemudian ini akankah kemudian berlanjut gitu ya ke meja hijau, ataukah kemudian akan dihentikan dengan berbagai alasan ya. Ya. Terima kasih narasumber yang sudah hadir, Buya, Terima Bang kasih, Novel, Bu. Bang Heri Hore. Terima kasih banyak. Kita Mas Heri, terima kasih banyak. Iya, kita akan bahas nanti selengkapnya.